Enggak apa-apa. Woi jamak tengkron. Siar tasair. Wa akmal akhlaki az-zakiyah wa asrafas sairi siari. Wa asrafas siari lan luwih mulyane perjalanan hidup almardiyati kang diridoni. Waqad jama'a sallallahu alaihi wasallam, teman-teman ngumpulaken sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam makarimat akhlaki ing pira-pira kemuliaan akhlak. Fasasa mongko mimpin atau ngelatih sapa kanjeng Nabi al-araba ing wong Arab, alladzina ya wong akehum kang utai alladzin iku kang wuhusi kaya dene sat hewan satu galak asyaridati dari wong bengen si kang berot kang ucul sing liar. Wasobaro lan nyabari sapa kanjeng Nabi ala tiba ihim ing atase wateke Arab al-mutanafirati kang beda-beda atau tidak selaras, al-mutabaidati kang saling menjauh, kang senenge tukaran, bertengkar, tukaran. Hatta qatalu sehingga podo mateni sapa Arab dunahu kerno arai jeng Nabi ahlahum ing keluargane Arab. Wahajaru lan podo hijrah sapa Arab piridhahu ing dalam keridhoane kanjeng Nabi, pindah hijrah autonahum piridho autonahum ing tanah aire Arab. Ma'annahu sertane setune kanjeng Nabi iku ummiyun, ummi, ora bisa maca, ora bisa nulis. Nasya'a kang tumbuh sapa kanjeng Nabi tumbuhe baina juhalin ing dalam antarane pira-pira wong bodoh. Yatiman hale yatim min abawaihi fi fakrin, min abawaihi saking ibu bapai kanjeng Nabi fi fakrin ing dalam keadaan fakir. Fa'allamahullah mongko mulangai hu ing kanjeng Nabi sapa Allah Gusti Allah taala mahlul Allah makarimal akhlaki ing pira-pira kemuliaane akhlak. Hatta qala sehingga dawuh sapa jeng Nabi adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Adabani didik ni ingsun sapa rabbi pangeran isun fa ahsana mongko banget baguse apa takdibi didik isun, didik maring isun, didik Gusti Allah maring isun. Terus tak sorry sepeda paslon. Pas saya bakal pasang pas. Sorry. Iya, ya, bisa apa? Seperti yang tadi sudah dijelaskan dan sebenarnya juga sudah jelas, sangat-sangat jelas ya. Daripada apa yang kita dengarkan sangat jelas. Isi kitab dari karangannya guru kita semua Kyai Abdul Ghani nafa'anallahu bihi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masih menceritakan tentang sifat kita. Kalau ininya si khuluq ya. Ada kholq, ada khuluq. Kalau khuluq kan akhlaknya kanjeng Nabi. Tentang akhlaknya kanjeng Nabi. Sampai mana menceritakan tentang kanjeng Nabi Muhammad SAW itu
berniaganya, dagangnya, wingi gak wis krungu kan, Kanjeng Nabi dagang, nyewa, ya wis macem-macem lah. Tapi dari semua itu yang dilakukan sama Kanjeng Nabi ada beberapa yang tidak dilakukan sama Kanjeng Nabi. Salah satunya apa? Wa kana yaruddu shadaqata wa yaqbalul hadiyah. Baginda Nabi Muhammad SAW itu menolak sedekah. Wa yaqbalul hadiyata, tapi menerima hadiah. Ketika ada orang yang ngasih sedekah diterima sama Kanjeng Nabi, tapi ketika ada orang yang ngasih hadiah, ketika ada orang yang ngasih sedekah tidak diterima sama Kanjeng Nabi. Ketika ada orang yang ngasih hadiah diterima sama baginda Nabi Muhammad SAW. Al-farqunya dulu dong. Al-farqu baina sodako wal hadiah, sama-sama pemberian. Oh, membedakan antara sodako dengan hadiahnya seperti apa? Nah itu, wakana yaruddu sodakota, Kanjeng Nabi itu menolak sodako. Apa sih sodako? Apa sih hadiah? Ya sodako mengkonon lah. Hadiah yang mengkonon. Kalau secara dari arti bahasa, al-hadiyah itu yang mana pemberiannya bukan dikarenakan kebutuhan, wis bahasa Indonesia ya. Ima dikarenakan penghormatan atau dikarenakan apa sih namanya? Erat persaudaraan. Ya wong, yang namanya orang memberi hadiah itu kan tidak harus ada kebutuhan. Pengen uangnya sugih, pengen uangnya melarat, pengen uangnya sedang-sedang baik. Di mana yang alasan pemberiannya itu li'il ikram, untuk menghormati, atau litawaddud, untuk kasih sayang, maka pun arane hadi. Tapi sodako lebih dari itu, pemberian yang dimana dikarenakan kebutuhan. Simpel kata, kadang kalai wajib, kadang kalai sunnah. Misal contoh, orang ngasih sodako, anak belum sodako, wong sugi tak sodakoi. Kayak wong sugi dan kesindir gitu yang orang. Tapi kadang-kadang lamun disadar-sadar ya kudu mengkono. Biar orang suginya sadar, wah kita ya disodakoi, kayak kita beli duit lah. Akhirnya dari tapi sodako itu timbulnya dari kebutuhan. Sama saja wajib ataupun sunnah. Wajib ya bila mana wong itu lagi mengeluarkan salah satu daripada perkara kang diwajibkan yang Gusti Allah. Zakat, kafaroh, dia apa namanya? Zakat, kafaroh, dia semua. Kalau mana? Nadar, contoh, perkara-perkara kang wajib. Kang sunnah tidak ada alasan apapun, ujuk-ujuk pengen itu yang sunnah. Nah, ini katanya baginda Nabi Muhammad SAW yakbalu sodakota wa yakbalul yaruddu sodakota wa yakbalul hadiah. Lah kang ningkene al maksud bis sodakoh niki apa? Apakah kabeh ditolak oleh Kanjeng Nabi sawaun kana wajiban au sunnatan? Dudu sunatan ya? Wajiban au sunnatan. Maksudnya apakah Kanjeng Nabi itu menolak pengen zakat, kafaroh, dia, atau ana wong pengen sedekah be Kanjeng Nabi kita jadi nadar. Saya ini tidak nadar, saya ini tidak mempunyai kafaroh, saya ini bukan lagi mengeluarkan zakat, tapi pengen ngasih sedekah ke Kanjeng Nabi. Apa ditolak juga? Iya. Kanjeng Nabi yaruddu shadaqata wajiban kana au manduban. Sawaun kana wajib atau makanya ketika Al-Farisi Salman Al-Farisi kan nginte Kanjeng Nabi alamatnya ya sebelum masuk Islam, Salman Al-Farisi atau salah satu sahabat ketika pengen mandi Islam nitene dikit sing ngadoan kita kaning kota Madinah pengen tahu yang namanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kerungu anak Nabi akhir zaman yang mana bisa menyelamatkan umatnya di dunia dan di akhirat.
Maka takon karo guru spiritualnya zaman sekian sih. Ya. Ketika saya ketemu apa ciri-ciri wong? Pertama, ning gigire ana khotimun. Kang keloro beli bakal nerima so. Kang keloro apa? Itu pokoknya 3. Maka diinte karo sahabat pun ari bisalah sih arane Salman Al-Farisi dengan Islam. Berangkat dari Faris ke Madinah hanya untuk masuk, tapi beliau langsung masuk Islam. Nah, bokat salah saking hati-hati. Maka diinte pertama, alamat pertama benar, alamat keloro di dalam ning guri digigir ya betul ada khotimun. Sampai diinte Kanjeng Nabi kapan ya bahasa gampang keluar wayai buka kelambi atau beli kegeser kelambi bisa katon. Kang terakhir nyuruh bawain makanan yang satu sodako pertama dikirim ditolak sama Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kang keloro kirim ke Kanjeng Nabi hadiah diterima sama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu baru sahabat pun mandi Islam dan cerita nih Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya dia pengen mandi Islam dan pengen jadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pun kan ujuk-ujuk sodako laka nagar, laka kafaro, laka apa tidak ada kewajiban sama sekali, tapi tetap ditolak sama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak menerima sodako sama saja sunnah atau wajib. Maka itu aman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fayumtana'u alaihi kullun minas sodakoti al wajibati wal mandubah. Alasannya napa? Li'annaha la taligu bimaqami syarif. Karena menerima sodako iku kurang pantas dengan kedudukannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana sosok manusia yang ditawarin sama gunungnya, duduk karo gunungnya. Kanjeng Nabi kula penda di mas pae sok bokatan pengen butuh untuk umatnya, tapi ditolak sama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa masih nerima sodako, sedangkan sodako itu diberikan kepada orang yang membutuh. Barang baginda Nabi Muhammad SAW butuhnya duduk karo duit karo panganan, tapi butuhnya hanya ning Gusti Allah Subhanahu. Maka karena la taliku bimaqamihi, tidak pantas, kurang pantas ning maqame Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka yumtanau alaihi, bukan dilarang ya, maka Kanjeng Nabi SAW itu tidak menerima sodako sama saja wajib ataupun sun non kun kan dari kita dari kita ya. Berarti yarudus sodako wajiban kana au manduban. Jadi sodako itu hadiah. Hadiah biasanya lil ikram atau lil tawaddud. Kalau sodako lebih karena membutuh, sama saja wajib atau sun. Tapi baginda Nabi Muhammad SAW intinya menerima pemberian yang di atas namakan hadiah, tapi tidak menerima pemberian yang di atas namakan soda. Enggak, namun dua guru, dua kiai, dua apa, kang pantes kumengkonon. Jadi aja pengen mai guru, mumpung lagi pengen metok nang zakat, saya kiai lah. Boleh, tidak apa-apa. Enggak, Pak, enggak apa-apa. Kalau bila mana kiai tersebut, ustadz tersebut tergolong daripada asnafut zamannya. Tapi lamun beli ya sodako hadiah, sodako iya 100 juta metu, tapi wae pengen ngasih ke gurunya lil ikram lil tawaddud, maye lebih mikir. Sayang, sama-sama ya, fadlullahi wasi', fadlunya Gusti Allah aja mikir kita pengen sodako biar pahalanya yang kaderan kang nyatet itu saat kulalan sampean kabeh bahasa gampang kang nyatet hadiahku pahala pira kene pira dulu kulalan sampean kabeh. Jadi wis aja mikir masalah hadiah, masalah sodako. Jadi wis bismillah, hadiah wayai sodako ya so. Ini yang mengkonon
wa yaqbalul hadiyah wa kana aktsaru du'aihi Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Dan adanya baginda Nabi Muhammad SAW paling sering doa yang diulang-ulang oleh baginda Nabi Muhammad SAW niku Allahumma ya muqallibal qulub wal absar ya muqallibal qulub, ya Allah zat yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hati ini, hatiku, ala dinika, atas agama. Maka dari sini kita mengetahui beli kayak kulaan sampean kabeh wa kana aktaru doai rabbana atina fid dunya hasanatan, mending wa fil akhirati, di dunia ya 3 kali, di dunia hasanah, di dunia hasanah, di dunia hasanah. Masih kurang apa? Rizqon katsiran wasian halalan thayyiban mubarakan fi, lipat ganda, ora ketinggalan. Kanjeng Nabi yang di doa yang terus diulang sama Kanjeng Nabi bukan masalah rezeki, bukan masalah jodoh, bukan masalah, tapi masalah imannya kepada Allah Subhanahu. Bahkan dalam keadaan baginda Nabi Muhammad SAW sosok yang dijamin masuk surga, dijamin diampuni dosanya, semuanya sudah paling enak-enaknya manusia lah. Ya zat yang dimana kalau tidak ada beliau laka bumi lan seisinya, laka langit lan seisinya, laka surga laka. Tapi tetap menta ning Gusti Allah, ya muqallibal qulub wal absar tsabbit qalbi. Maka walaupun sesuatu tersebut sudah diberikan oleh Allah, tetap kulalan sampean ku jaluk. Ya kulalan sampean ngajak, wah kita sih insyaallah lah wis menjing Islam, wis sarungan bae kan. Salat wis bekal. Donga ya Pak kari dunia karo rabi papat. Rezeki rumah papat, toko papat, jin papat, ajak lalen. Sesuatu walaupun sudah diberikan kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala, kita wong wis Islam, wis iman, wis bisa sholat, tetap kita minta agar dilanggengkan, agar dikuatkan, agar diteruskan hingga akhir hayat dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya wis lah, wis sering cerita anak apa, Batusa, anak wis banyak lah cerita-cerita yang dimana awalnya maksiat, akhirnya tobat, yang dimana awalnya taat, akhirnya maksiat. Itu kita sudah sering dengar. Jangan karena seperti itu menjadi kita kecil hati dan menjadi suudzon kepada Allah Subhanahu aja. Ragu-ragu aja tapi jalukku. Jadi aja karena ya Allah, engkau kita meninggal husnul khotimah beli ya. Engkau kita iman dicabut beli ya. Aja dipikir. Tapi menta nih Gusti Allah itu harus. Jadi dong ya Allah, Allah maya megali gue kapit kole bener. Allah marzukna husnul khotimah. Kabeh dong ae njaluk kan bagus, Pak. Ning dunia hasanah, ning akhirat hasanah, manjing surga Gusti Allah. Tapi aja sampai anak wah priben kok kita meninggal aja dipikiri. Kenapa? Karena bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala tergantung bagaimana zonnya kita, prasangka kita ning Gusti Allah Subhanahu. Makanya cerita nyata si dina santri karena ngaji tauhid, ngaji ilmu usuluddin ila akhirih, ngaji hadis, ngaji fikih, ngerti wongku beli weru senajan rajin-rajine ning dunia, rajin-rajine ibadah awal-awale beli weru meninggal husnul khotimah atau di maka di hatinya wayahe ngaji, wayahe salat, wayahe dopok, wayahe mangan, wayahe ning WC bahasa gak kepikiran selalu ya priben iman saya akan diambil atau di saking mikiri karena was-was. Lanjut 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Si kiai karena memang bahasa gak masih kiai yang ngarannya kiai yang ngerti ya. Murid pengen kawin, ben ngerti kan lho. Murid pengen kawin lah, iki gelagat di pengen kawin. Apa maning gelat-gelat emang kon. Maka dipanggil si santri sama. Ora ditakon, ora diomong, ente aja suudon ning gosol. Tapi ditanyainnya, "Cum mana cum? Kira-kira cum, lamun kalau ada seorang yang dermawan ngasih duit 1 juta ning ente. Duit 1 juta. Wong dermawan, wong sugih. Kira-kira dijukut maning Bu?
Ya wong sugih, main duit 1 juta aja. Terus pengen balik kalah ke ongkos, jaluk ya belilah telepon, mobil jemput. Itu manusia. Yang dimana masih ada nomornya, masih ada ikhtiarnya, masih ada habisnya, tidak ada kuasanya. Ketika orang itu dermawan, ketika orang itu kaya, ketika dia memberi, maka tidak akan mengambil lagi. Dia ngomong beli mungkin dijukut. Kenapa? Dia udah ngasih. Sosok dermawan itu tidak mungkin akan mengambil, bahasa gampang ya wis ngeludak dijukut. Apa maning Gusti Allah Maha dermawan, Maha kaya. Sudah mengasihi kepada kita iman, maka mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengambil. Amin. Amin Allahumma Amin. Allahumma. Maka jadi jangan menjadikan kita suudon. Jaluk ya kudu, suudon ya a. Aja sampai goyo was priben. Tinggal jalan. Karon jaluk ning Gusti Allah Subhanahu. Oh, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Hada wa qad qala al-Bukhari radhiyallahu anhu, innallaha qasama lakum akhlaqukum kama qasama arzaqakum. Hada, ini semua menceritakan tentang akhlak Kanjeng Nabi, adab Kanjeng Nabi, perihal Kanjeng Nabi. Wa qad qala al-Bukhari, dan sesungguhnya Imam Bukhari meriwayatkan sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana ya, innallaha khalaqakum, innallaha qasamalakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu membagi-bagi lakum, bagi kalian, untuk kalian, akhlaqakum, akhlak kalian, kama qasama arzaqakum, seperti bagaimana membagi rezeki kalian. Orang ada yang dikasih sugi, orang ada yang dikasih sedang, orang yang ada dikasih luber, orang ada yang dikasih melarat. Sama, Gusti Allah memberikan akhlak kepada manusia, membagi-bagi akhlak kepada manusia seperti membagi rezeki. Anak kang lembut pisan, anak kang lembut sedang, anak kang lembut tapi kadang-kadang galak. Anak kang galak kadang-kadang lembut, ya mana? Anak lembut pisan wae galak hancur kabeh. Anak bisa sama sekali, iya. Jangan ya. Ya senyum beres. Macam-macam seperti Allah Subhanahu wa taala itu membagi-bagi rezeki